Om Aris, ada cerita khurafat apa lagi nih Ari? Lagi pengen ketawa nih. Ya, Alawi Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Udah kelewatan banget nih, dongeng khurafat. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah hitam sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah, maka beliau tidak mau hal itu ada. Untuk menjaga akidah sedemikian hebat beliau tadi itu menjaga akidah untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita. Karena kalau peci hitam yang non muslim juga non muslim, yang non muslim juga kan pakai peci hitam. Dulu itu Habib Abu Bakar itu difoto siapa saja tidak bisa jadi. Kayak Sudati, angger difoto kayak Sudati. Sampai pernah di Bondowoso itu waktu sholat berjamaah dengan banyak habaib, di situ ada Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdhar, ada Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, ada semuanya guru-gurunya Habib Bakar ada di situ. Para wali-wali itu banyak di situ, kumpul. Lagi sholat berjamaah, ono wong ngintip, wis diniati. Begitu sholat difoto. Nah, ketika difoto itu kilat cahaya, pancaran cahayanya kodak gitu. Ya kodak gak jenenge iki? Kodak itu merek iki mesti ini. Pancaran cahaya dari foto itu, kan seperti kilat gini ya. Itu Habib Bakar merasa terganggu sholatnya. Ini siapa kok ada orang kok ganggu sholat? Waktunya orang sholat kok difoto. Nah subhanallah, selesai kejadian itu, ketika foto ini dicetak, proses cetak, semua habaib yang difoto ada semua, Habib Bakar tidak ada di foto itu. Jadi yang lainnya ada, Habib Bakar Gresik tidak ada di situ, tidak mau difoto. Ketika ditanya marabbuka, dalam lafaz Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Ila ahli baitin Nabi adhullahun nar. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani ini, siapa orang yang benci lewat aja dalam hatinya kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhullahun nar. Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Dari Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Kalau para Habib Yaman ini tidak mengaku sebagai cucu Nabi, maka tidak akan ada pengikut yang akan mengikuti mereka. Karena ilmunya sudah cetek, tidak punya ilmu, hanya mengunggulkan keluarganya, mengunggulkan leluhurnya, ceritanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong, yang tidak ada manfaatnya untuk agama, hanya bermanfaat untuk keluarga dan kelompoknya saja. Dan jika kalian masih mengikuti para Habib Yaman ini, maka bertanyalah kepada diri kalian sendiri, masih berfungsikah otak kalian semua? Zaman sekarang, mohon maaf,
sudah berani sama habaib. Yang lebih parah, banyak di antara guru-guru berani juga menikahkan syarifah kepada ahwal. Jelas keturunan Nabi, yaitu para perempuan syarifah itu hanya dikhususkan dan satu kufu, kecuali dengan keturunan Nabi juga, dengan para habaib. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bayangkan, kita baca Yasin berapa? Paling 2 kalilah mentok azan isya sudah, atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru isya. Waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak. Makanya orang dulu bisa hatam sehari 4 kali, 8 kali Quran, ya begitu. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Itu gurunya Habib Ali tadi, Habib Bakar Atta. Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul. Nah, berarti bodohnya aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Dan itu bukti kemuliaan kita. Saya ini Habib, seperti saya ketemu kiai, kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Sebabkan hawamu. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Harusnya ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya. Iya juga ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Lah carane ngono lho ya banyak didik bayi kuwi. Ini tolong ya, yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Iya. Oh no, Dan beliau mengimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tidur di paha Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah telah diampuni dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, anta ma'i, yang artinya adalah engkau bersamaku. Seperti ini kedekatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan juga dari perkataan guru beliau kepada beliau, haluka hali wa magamuka ali, yang artinya adalah keadaanmu adalah keadaanku dan kedudukan engkau di sisi Allah tinggi.
Tapi bohong.